Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Damai sejahtera dari Tuhan kita dan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan khotbah pagi hari ini akan kita dasari dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan yang ke-45. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes memiliki sebuah cara yang sangat unik untuk menggambarkan mengenai cinta kasih dan kemuliaan Tuhan. Yohanes sering menggambarkan cinta kasih dan kemuliaan Tuhan itu dalam sebuah alur cerita yang terlihat sebagai sebuah tragedi. Cerita si buta yang dari lahir. Kemudian juga di ayat Yohanes 3 ayat 16 mengenai karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata mengaruniakan diartikan dengan memberikan, merelakan, memberikan dan merelakan anaknya yang tunggal menjadi juru selamat manusia melalui kematian di kayu salib. Kemudian di dalam Yohanes 15 ayat 13 juga dinyatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bahwa di sini kasih itu dinyatakan melalui pengorbanan nyawa. Bahwa kasih yang terbesar itu adalah ketika orang merelakan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dari beberapa contoh ini terlihat bahwa memang Yohanes menggambarkan cinta kasih Tuhan dan kemuliaannya itu seolah-olah senantiasa berhubungan dengan tragedi, dengan cerita yang menyedihkan, bahkan kematian. Dalam bacaan kita yang menceritakan tentang kebangkitan Lazarus, sekali lagi kasih dan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui sebuah cerita tragedi yang menyedihkan. Diceritakan melalui kisah kematian Lazarus. Kasih Yesus dinyatakan kepada Maria, Marta, dan Lazarus melalui cerita kematian dan juga ketidakhadiran Kristus. Dalam perikop ini, sebenarnya saya menemukan sedikit kesulitan untuk menjelaskan, untuk menangkap, menggambarkan sebenarnya perasaan apa yang sedang berkecamuk di hati Marta ketika dia menemui Yesus. Ada kesedihan, ada kekecewaan, tetapi juga di situ ada iman yang saling berkelindang tarik-menarik satu dengan yang lain, menciptakan sebuah pergumulan yang berat. Kesedihan jelas terlihat karena Marta, Maria kehilangan saudaranya laki-laki. Dalam struktur sosial zaman itu, kehadiran laki-laki dalam keluarga itu penting. Kehilangan laki-laki, apalagi bagi Maria dan Marta, adalah satu-satunya di dalam keluarga mereka. Artinya mereka akan kehilangan status sosial mereka. Sehingga jelas ada kesedihan di sana. Rasa kecewa sebenarnya juga tersambar di sana.
Ketika Marta bertemu dengan Yesus, ia mengatakan, seandainya engkau ada, saudaraku pasti tidak akan mati. Kata seandainya mengandaikan keinginan Marta, keyakinan Marta, bahwa ketika Yesus hadir, maka dia tidak akan kehilangan saudara laki-lakinya. Tapi kenyataannya, Yesus memang tidak hadir ketika Marta membutuhkan sehingga saudaranya mati. Bahkan dalam cerita ini memang diceritakan Yesus sengaja menunda perjalanannya menemui Marta, Maria, dan Lazarus. Sehingga ketika Yesus bertemu dengan Marta Maria, Lazarus sudah mati 4 hari lamanya. Padahal Marta sudah mengutus orang untuk menjumpai Yesus dengan mengatakan, orang yang engkau kasihi, Lazarus yang engkau kasihi, sedang sakit. Di sini Marta menyatakan imannya, kesungguhannya, keyakinannya bahwa Yesus itu mengasihi Lazarus. Maka dia yakin bahwa Yesus akan menolongnya, menyembuhkan dari sakit. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Jadi ketika Marta mengatakan, kalau engkau hadir, kalau engkau ada, saudaraku pasti tidak akan mati, saya menangkap sebenarnya ada sebuah kekecewaan di sana. Tetapi bersamaan dengan itu, saya juga melihat bahwa Marta tetap menjaga imannya. Dalam dialog selanjutnya menanggapi apa yang disampaikan Yesus, Marta menjawab dengan keyakinannya, imannya, bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam hidup kita memang sering mengalami pergumulan kehidupan. Itulah yang dirasakan oleh Marta. Ada semacam tarik-menarik yang begitu luar biasa antara kesedihan, kekecewaan, harapan, iman yang terus berkecamuk di dalam hatinya. Bagi saya, pergumulan yang dialami Marta ini juga mewakili pergumulan banyak orang zaman sekarang. Beriman itu ibarat berjalan dalam sebuah garis lurus, tipis, antara keyakinan, ketakutan, keraguan, tapi juga ada keyakinan yang sangat kuat untuk mengakui penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebuah proses perjalanan iman yang penuh pergumulan. Karena ketika kita memang berbicara tentang iman itu bukan sebuah jalan yang mulus, yang tidak ada belokan, tidak ada terjal di depan sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita menjadi semakin menarik ketika kemudian tokoh Maria muncul di dalam cerita ini. Maria ketika diberi kabar oleh kakaknya Marta bahwa Yesus telah hadir, dia langsung berdiri dan berlari menghampiri Yesus seketika. Sehingga orang-orang yang sedang berkabung khawatir akan dia. Khawatir kalau Maria ini akan berangkat ke kuburan kakaknya dan menangis dalam kesedihan di sana. Sehingga semua orang mengikuti Maria. Dan ketika Maria berjumpa dengan Yesus, kalimat yang sama persis diutarakan kepada Yesus. Seandainya engkau ada, saudaraku pasti
tidak akan mati. Ini juga mewakili perasaan yang sama, pergumulan iman yang luar biasa. Kekecewaan, ketakutan, pengharapan menjadi satu dalam situasi itu. Tapi cerita ini menjadi menarik ketika kemudian memang tidak ada dialog yang panjang lebar tentang iman, tentang teologi antara Maria dan Yesus. Tapi diceritakan setelah itu Maria hanya tersungkur di kaki Yesus dan kemudian menangis. Melihat itu, dituliskan dalam perikop ini, Yesus menjadi maskul. Melihat tangisan Maria. Bahkan kemudian Yesus menangis bersama Maria. Sungguh indah gambaran Yohanes ini bagi saya. Sungguh indah. Menangis bersama Kristus. Bagi sebagian orang mungkin menangis itu dianggap sebagai tanda kelemahan. Tapi sebenarnya menangis adalah sebuah reaksi paling spontan, paling asli dari manusia. Orang menangis ketika tersentuh hatinya. Orang menangis ketika melihat, mendengar sesuatu yang menyedihkan. Orang kemudian menangis. Menangis adalah wujud emosi manusia yang spontan, genuine, asli. Dan memang menangis itu membawa kelegaan. Bayangkan, ketika kita sedang sedih, kita sedang berbeban berat, kemudian ada sahabat kita datang menghampiri kita, memegang punggung kita, bahu kita, mengelusnya, atau memberikan bahunya untuk tempat kepala kita bersandar, atau bahkan memeluk kita. Tidak berkata apapun, tidak menasehati apapun, bahkan dia juga tidak memberikan kalimat-kalimat penghakiman. Dia hanya duduk diam di sana bersama kita dan menangis bersama kita. Hanya orang yang memiliki ikatan relasi batin yang kuat yang bisa merasakan situasi kondisi seperti ini, merasakan pergumulan sahabatnya dan menangis bersama. Hanya seorang sahabat sejati. Dan bayangkan dalam cerita ini Bapak Ibu Saudara, Yesus menangis bersama Maria. Rapuh, indah, tapi juga kuat menggelegar. Menyampaikan pesan kasih Kristus kepada Maria. Kita seolah mendengar Yesus berkata, "Aku mengasihimu Maria, aku menjagamu. Menangislah sepuasmu, aku mendengarmu." Bahkan saya sempat tergoda untuk berpikir, sebenarnya Yesus ini juga menyesal karena tidak segera datang. Saya membayangkan ketika Yesus maksud, mungkin dia berpikir, seandainya aku segera datang, Maria tidak akan menangis seperti ini. Sekali lagi, rapuh, indah dan menggelegar ketika Yesus menangis bersama Maria. Yesus yang Tuhan, Yesus yang Allah itu ternyata bisa menangis, merasakan kesedihan Maria.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus ke Betania itu bukan hal yang mudah. Dalam cerita awal dikatakan, Yesus ini memang sedang menyingkir dari Yudea karena dia hampir dilempari batu. Jadi ketika Yesus menerima pesan yang disampaikan oleh Maria dan Marta tentang Lazarus yang sedang sakit, ketika Yesus kemudian mengajak murid-muridnya kembali ke Yudea, murid-muridnya menolak karena sadar betul bahaya yang sedang dan akan dihadapi ketika mereka kembali ke sana. Tapi Yesus mau kembali ke sana. Untuk apa? Menangis bersama Maria. Menyatakan empati, bela rasa. Bahkan bukan itu. Dia ingin menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Sehingga memang dalam cerita ini diceritakan bahwa Yesus ketika mendengar tidak segera datang. Tapi 2 hari menunda. Sehingga memang 4 hari lamanya Lazarus itu sudah mati. Yesus ingin menyatakan kemuliaan Bapanya melalui peristiwa itu. Apa yang disampaikan Yesus? Pertama bagi saya adalah Yesus itu adalah Yesus yang penuh kasih. Yesus yang mau berkorban, tidak takut apapun. Bahwa memang kasih itu mau berkorban. Kasih itu tidak mengenal takut. Kasih itu mau melakukan apapun untuk orang-orang yang dikasihi. Termasuk bahaya ketika dia harus kembali ke Yudea dan harus dilempari batu. Tapi Yesus mau melakukan itu. Kasih, mau menolong, mau berkorban. Itulah kasih Yesus. Di sisi lain Yesus juga ingin menyatakan kemuliaan Tuhan bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Bahwa orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup kekal, menerima kebangkitan, dan orang yang hidup yang percaya kepada dia tidak akan mati. Yesus ingin menyatakan kemenangannya atas maut, pertolongannya yang di luar batas kemauan manusia. Yesus mau menyatakan bahwa kematian pun tunduk kepadanya. Bahwa Lazarus yang sudah mati juga tunduk kepadanya ketika dikatakan bangkitlah, keluarlah, berjalanlah, maka Lazarus melakukan itu. Yesus berkuasa atas kematian, dan kematian itu tidak berkuasa lagi kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Sebuah cerita yang indah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita kemudian melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, iman kita mungkin sekarang ini sedang dalam ujian. Jangan engkau takut dan khawatir. Tapi nyatanya sekarang ini, kita ini memang takut. Kita ini memang khawatir. Gimana enggak? Kita ini berhadapan pada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tetapi mengancam kesehatan dan keselamatan kita. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tidak usah takut, tidak usah sedih kalau kita saat ini merasa takut, saat ini kita merasa cemas, atau bahkan mungkin kita menanyakan di mana Tuhan, keberadaan Tuhan dalam situasi ini. Mungkin perasaan yang sama juga dirasakan oleh Marta dan Maria. Kenapa Yesus gak datang sekarang? Kalau Yesus datang sekarang, saudaraku tidak akan mati. Kenapa Yesus tidak terlihat sekarang?
Kalau Yesus itu nyata ada, kenapa situasi seperti ini bisa terjadi? Mungkin itu pergumulan iman, pertanyaan yang kita tanyakan sekarang ini terus menerus dalam ketakutan, kecemasan kita. Tapi sementara di sisi lain, kita juga ditarik oleh tali yang kadang membuat kita takut, sedih, bertanya-tanya apakah aku berbuat dosa. Ketika aku berpikir demikian, karena kita dalam iman kita meyakini bahwa Kristus itu berkuasa atas maut. Kristus mampu menolong kita. Jadi seolah-olah kita memang ditarik dalam situasi itu. Takut, kecewa, sedih, bertanya di mana Tuhan. Tapi di sisi lain kita juga ada perasaan dosa nggak sih kalau kita gitu? Juga ada dalam perasaan, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Perasaan yang tarik menarik. Bagi saya, justru ini yang menarik. Justru ini yang membuat saya meyakini bahwa orang yang mengalami hal ini adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Karena iman itu sesuatu yang memang berproses. Antara apa yang kita alami, kita refleksikan, kita hadapkan dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian kita memulai sebuah pandangan baru. Dan begitu terus menerus. Iman itu sebuah dialog antara realita dan keyakinan kita. Jadi yang namanya manusia tentu tidak terhindar dari situasi kondisi keringkihan kemanusiaan kita. Tidak apa-apa. Kalaupun itu dosa, mari kita mohon ampun pada Tuhan. Tapi bagi saya itu tanda bahwa iman kita hidup. Iman kita terus bergumul. Tidak apa-apa takut, tidak ada apa-apa cemas. Tapi yang ingin saya katakan, Yesus kita bukan Yesus yang diam, tapi Yesus yang mengasihi kita. Seperti Yesus menangis bersama Maria karena merasakan kesedihan yang sama yang dirasakan oleh Maria. Yesus yang sama juga menangis bersama-sama dengan kita. Beserta kita dalam setiap pergumulan iman kita, dalam keringkihan kita, dalam ketakutan kita, Tuhan tahu. Tuhan duduk bersama kita, memegang bahu kita, bahkan merelakan bahunya untuk kepala kita bersandar. Bahkan Yesus memeluk kita di dalam Dia. Yesus menangis bersama kita. Yesus tahu perasaan dan ketakutan kita. Alangkah indahnya Tuhan yang mengerti perasaan kita. Dan kita juga harus meyakini bahwa Yesus itu juga yang berkuasa atas maut. Maut tidak berkuasa atas orang-orang yang percaya kepada-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus bergumul dalam situasi seperti ini. Tidak apa-apa kadang kita merasa takut, sedih, kecewa, cemas. Tapi teruslah bergumul, teruslah berdialog, teruslah bersimpuh di kaki Yesus. Mohon pertolongannya. Maka ketakutan, kecemasan kita akan dirubah menjadi kekuatan. Dalam situasi sekarang ini, mari kita terus bergumul bersama Kristus. Kita imani kuasa Kristus. Tapi di sisi lain, tentu anjuran dari pemerintah harus kita terapkan juga, bahwa memang kita harus berhati-hati menerapkan anjuran-anjuran pemerintah dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti kita takut, tapi kita berproses bersama Kristus. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita.
Amin.